Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembukaan kali ini, saya akan bertanya tentang satu hal, yaitu adalah tahukah kalian ada satu sahabat Nabi yang dijuluki sebagai pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Rasulullah. Siapakah itu? Yaps, dialah Utsman bin Affan yang akan kita bahas pada video kali ini. Pertama, mengenal Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan radhiyallahu an lahir di Mekah sekitar 5 tahun setelah tahun gajah. Ada juga pendapat yang mengatakan beliau lahir di Taif. Nasab beliau dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu pada Abdul Manaf. Beliau berasal dari kabilah Bani Umayyah, salah satu kabilah Quraisy yang terkenal kaya raya dari perdagangan. Sejak muda, Utsman sudah sukses sebagai pedagang. Namun, yang paling menarik, walaupun kaya raya, beliau dikenal sangat sederhana dan dermawan. Banyak hartanya yang digunakan untuk membantu perjuangan Islam. Utsman masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Karena akhlaknya yang mulia, beliau memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad SAW menikahkan Utsman dengan dua putrinya, yaitu pertama Ruqayyah, dan setelah Ruqayyah wafat, beliau dinikahkan dengan Ummu Kulsum. Dari sinilah Utsman mendapatkan gelar Dzun Nurain, yang berarti pemilik dua cahaya. Selain itu, beliau juga sangat dermawan. Contohnya saat perang Tabuk, Utsman menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda, dan 10.000 dinar untuk membantu pasukan. Ini menunjukkan betapa besar pengorbanannya untuk Islam. Kita lanjut. Kedua, terpilih menjadi khalifah. Sebelum wafat, Umar bin Khattab membentuk majelis syura yang terdiri dari 6 sahabat untuk memilih khalifah berikutnya. Di antaranya adalah pertama, Utsman bin Affan, kedua, Ali bin Abi Thalib, ketiga, Sa'ad bin Abi Waqqas, keempat, Zaid bin Awam, kelima, Abdurrahman bin Auf, dan keenam, Thalhah bin Ubaidillah. Setelah melalui musyawarah yang dipimpin Abdurrahman bin Auf, akhirnya Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah. Beliau dilantik 3 hari setelah wafatnya Umar bin Khattab saat usianya sekitar 70 tahun. Setelah menjadi khalifah, Utsman berpesan kepada umat Islam agar tidak terlalu mencintai dunia dan lebih fokus pada amal kebaikannya. 3 kebijakan dan peran-peran penting. Selama 12 tahun kepemimpinannya, Utsman melakukan banyak hal-hal penting. Pertama, menyatukan mushaf Al-Quran. Awalnya, Al-Quran masih berupa lembar-lembaran yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar. Namun, karena perbedaan dialek di berbagai wilayah, muncul perbedaan cara membaca atas usulan Hudzaifah bin Yaman. Selanjutnya, Utsman segera membentuk tim untuk menyusun dan menyeragamkan mushaf Al-Quran agar tidak terjadi perbedaan bacaan di berbagai wilayah Islam. Tim ini terdiri dari 4 orang, yaitu pertama, Zaid bin Sabit sebagai ketuanya, kedua, Abdullah bin Zubair, ketiga, Sa'ad bin As, 4, Abdurrahman bin Haris. Diberi tugas menyalin naskah yang asli dengan dialek Quraisy, menyeragamkan susunan surah-surah, dan mengadakan salinan menjadi 7 buah. Oh iya, salinan kumpulan Al-Quran ini disebut mushaf ya. Nah, kita kembali lagi dengan mengadakan salinan menjadi 7 buah. Dan 7 buah itu disebarkan ke berbagai daerah. Yakni mushaf pertama disimpan di Madinah disebut mushaf Al-Imamah,
dan mushaf yang lainnya disebut mushaf Utsmani. Kira-kira kenapa ya ada yang dibedakan? Dan ini jawabannya, karena mushaf ini ditulis dan dibukukan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian mushaf-mushaf ini dikirim ke wilayah Mekah, Mesir, Syam, Basrah, Yaman, dan Kufah. Kedua, renovasi Masjid Nabawi. Utsman memperluas dan memperindah masjid agar bisa menampung lebih banyak jamaah. Ketiga, membentuk angkatan laut. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, dibentuk angkatan laut guna melindungi wilayah dari serangan musuh, terutama Bizantium. 4. Perluasan wilayah. Wilayah Islam semakin luas hingga ke Afrika dan sekitarnya. Pasukan Islam juga berhasil mempertahankan wilayah dari serangan Bizantium. 4. Akhir hayat Utsman bin Affan. Di akhir masa kepemimpinannya, mulai muncul banyak masalah dari dalam. Sebagian orang merasa tidak puas dengan kebijakan beliau. Ada yang menuduh bahwa pejabat yang diangkat lebih banyak berasal dari keluarganya. Akibatnya, muncul pemberontakan di berbagai daerah seperti Mesir, Kufah, dan Basrah. Situasi semakin panas karena adanya fitnah yang menyebar. Akhirnya, para pemberontak datang ke Madinah dan mengepung rumah Utsman selama kurang lebih 40 hari. Sebenarnya, banyak sahabat yang ingin membantu, tetapi Utsman menolak. Beliau tidak ingin terjadi pertumpahan darah sesama umat muslim. Dalam keadaan terkepung, beliau tetap sabar hingga suatu hari saat beliau sedang membaca Al-Quran, para pemberontak berhasil masuk ke rumahnya dan disitulah beliau diserang dan akhirnya wafat. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah dalam usia 82 tahun. Utsman menjadi khalifah selama 12 tahun. Wafatnya beliau menjadi awal dari konflik besar dalam sejarah Islam. Dari kisah Utsman bin Affan radhiyallahu an, kita bisa belajar bahwa menjadi pemimpin itu penuh ujian. Jadi kita harus sabar. Walaupun menghadap tekanan dan fitnah, beliau tetap sabar, dermawan, dan berusaha menjaga persatuan umat. Semoga kita bisa meneladani sifat beliau dalam kehidupan sehari-hari. Semoga di video ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk menjadi lebih baik. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.